Halo, dimanapun kalian berada hari ini, aku senang boleh menemui kalian semua. Aku Dwi Rahayu dari Malang, tapi sekarang sudah tinggal di Banyuwangi dan sudah menetap di Banyuwangi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian dalam keadaan sehat, diberkati, dan selalu mendapatkan yang terbaik ya. Nah, kalau ada dari kalian pengen komentar, kalian pengen memberikan info-info kepada aku, boleh ditulis di komentar. Supaya apa? Supaya saya tahu apa sih kerinduan kalian dengan video-videoku ini ya. Dan kalau ada kalian juga mau pengen didoakan, bisa ditulis juga. Juga ada yang pengen didoakan, tulis saja ya. Saya sangat senang kalau nanti boleh semakin mengenal kalian semua ya. Oke, hari ini aku akan men-sharingkan mencari keajaiban uang. Wow, mencari keajaiban uang, apa bisa toh? Bisa, katakan gitu ya. Nah, mencari keajaiban uang. Mencari itu dibutuhkan sebuah upaya. Mencari dibutuhkan sebuah tindakan. Nah, kalau mencari dibutuhkan upaya dan tindakan, maka kita sebagai orang-orang yang dipercayakan hidup, kita juga harus mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Nah, kalau mencari keajaiban uang, nah, uang adalah satu alat tukar. Nah, karena uang itu satu alat tukar, maka uang itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Ada yang tidak butuh uang? Pasti semua butuh uang. Saya juga butuh uang. Nah, teman-teman, kenapa uang itu sangat penting? Karena mau makan kita butuh uang, mau berbelanja kita butuh uang, mau menabung juga butuh uang, mau beli lipstik juga butuh uang, mau beli apapun, mobil pun, rumah, istana sekalipun, semuanya butuh uang. Nah, karena uang itu menjadi alat tukar dan uang itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita, makanya saya mencari keajaiban uang ya, mencari keajaiban uang. Nah, satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 6 ayat 9 mengatakan demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Nah, untuk mendapatkan keajaiban uang, teman-teman, kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, kita semua pasti bukan orang pemalas. Kita semua adalah orang yang bersemangat untuk mencari keajaiban uang itu. Nah, ada sebuah kisah. Ada dua orang pria A dan pria B. Nah, pria A dan pria B ini dipercaya untuk mencari harta di dalam sebuah lahan. Nah, pada saat mereka menggali dan menggali tidak menemukan. Karena tidak menemukan, maka si A merasa kerja ini sia-sia. Kemudian dia pun tidur-tiduran, bermalas-malasan. Dan si B terus bekerja sampai malam pun, sampai tidak diberi kesempatan tubuhnya untuk istirahat. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan apa yang disampaikan oleh sang pemilik tanah itu.
Dan dia pun karena kegigihannya akhirnya mendapatkan sebongkah emas dari lahan itu, dan sejak itu dia mengalami perubahan hidupnya. Mengalami perubahan hidup karena apa? Karena dia mencari keajaiban, dan keajaiban itu didapatkan. Sementara si A, dia tidak mau. Dia memang berusaha, dia bertindak, tapi karena dia tidak punya kegigihan, maka dia tidak mendapatkan keajaiban itu. Nah, dari sini kita mau melihat bahwa mencari keajaiban uang itu sangat diperlukan, ya. Sangat diperlukan bagi kita yang ingin mengalami perubahan hidup. Bagi kita yang ingin mengalami satu kondisi yang lebih baik. Jadi mencari keajaiban uang itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja kita akan dapat mendapatkan keajaiban uang. Nah, caranya bagaimana? Tadi yang pertama yaitu kita tidak boleh bermalas-malasan. Hal yang kedua di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10b dikatakan di sini, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi di sini diberitahukan kepada kita semua, mencari keajaiban uang, kita harus bekerja, ya. Kita harus bekerja. Kalau kita harus bekerja, maka kita itu akan mendapatkan keajaiban itu. Nah, bekerja di mana? Ya, bekerja sesuai dengan talenta kita. Kalau kita bisa masak, ya kita bisa jualan masakan. Kalau kita bisa merias, nah kita juga bisa melakukan pekerjaan merias, ya. Kalau kita seorang dokter, ya kita kerjakan di situ, ya, bagian kita di bidang kesehatan. Nah, teman-teman yang ada hari ini, saya percaya mencari keajaiban uang itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencarinya, ya, dengan tadi tidak bermalas-malasan, dan kita harus bekerja dengan talenta-talenta yang dipercayakan kepada kita. Nah, kapan itu keajaiban terjadi? Yaitu terjadinya pada saat kita tidak pernah berhenti, ya. Pada saat kita tidak pernah berhenti mencari, di titik yang tertentu Tuhan pasti akan memberikan keajaiban itu. Nah, kapan? Saya tidak bisa menjawab. Hanya pada saat kita sungguh-sungguh percaya bahwa keajaiban itu terjadi, nah disitulah keajaiban itu terjadi. Jadi melalui sharing hari ini, saya mau menyampaikan bahwa mencari keajaiban uang itu bisa kita dapatkan. Kalian percaya? Tulis di komentar. Kalau kalian ragu-ragu, tulis di komentar. Kalau kalian tidak percaya sekalipun, juga tulis di komentar. Kenapa? Karena di situ kalian akan tahu, kenapa sih saya kok tidak percaya? Mengapa sih saya kok ragu-ragu? Kenapa sih saya kok begitu percaya? Itu nanti kita akan
mendapatkan jawabannya. Nah, jawabannya di mana? Jawabannya pada saat kita ragu, maka kita akan menjadi orang yang harusnya percaya kepada Tuhan. Ajaiban uang itu pasti kita akan dapatkan, dan saya pun percaya betul tentang keajaiban uang. Jadi melalui sharing hari ini saya ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya kepada kebesaran Tuhan kita. Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya kalian semakin tahu info-info dari video-videoku ini. Oke, terima kasih. Salam sukses.